Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrina Nurfaza Fahrudin, NIM 3311201126 dari kelas Farmasi D angkatan 2020. Kali ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai analisis vitamin C in biological sample atau analisis vitamin C dalam sampel biologi. Presentasi kali ini saya melakukan review jurnal sebanyak 3 dengan matriks yang digunakan dari minuman. Baik, sebelum memasuki pembahasan mengenai analisis vitamin C dalam sampel biologi, berikut saya lampirkan terlebih dahulu pendahuluan mengenai senyawa obat atau zat aktif yang dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada nama obatnya sendiri, asam ascorbat atau ascorbic acid, atau biasa yang dikenal sebagai vitamin C. Kedua, struktur kimia terlampir. Ketiga, sifat fisika kimia dari asam ascorbat sendiri memiliki berat molekul sebesar 176,13 dengan rumus molekul C6H8O6. Pemerian dari vitamin C, hablur atau serbuk putih atau agak kuning dengan kelarutan mudah larut dalam air. Asam ascorbat sendiri memiliki sifat farmakologi untuk membantu tubuh dalam pembentukan jaringan dan sistem pertahanan tubuh serta membantu melindungi dari serangan penyakit. Untuk pustaka yang saya gunakan adalah Farmakopeia Indonesia edisi ke-6 halaman 175. Baik, untuk selanjutnya masuk ke pembahasan analisis vitamin C dalam sampel biologi. Untuk jurnal pertama yang saya gunakan diambil dari Universitas Islam Indonesia dengan judul jurnal Perbandingan Metode Penentuan Vitamin C pada Minuman Kemasan menggunakan metode spektrofotometri UV visible dan iodometri atau titrasi iodometri. Berikut adalah hasil review jurnal 1 saya. Untuk matriksnya sendiri menggunakan sampel minuman kemasan yang mengandung vitamin C. Untuk preparasi sampelnya sendiri, karena dalam jurnal ini membahas dengan 2 metode, yaitu spektrofotometri UV visible dan titrasi iodometri, jadi untuk preparasi sampelnya itu juga bergantung dengan metode masing-masing yang digunakan. Untuk preparasi sampel menggunakan spektro, sampel disaring dan dipipet sebanyak 0,5 mili, yang kemudian filtratnya itu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili dan ditambahkan atau diatkan dengan aquade sampai tanda batas dan dihomogenkan. Kemudian larutan tersebut diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum yaitu 265 nanometer dan dilakukan pengulangan sebanyak 15 kali. Untuk metode yang kedua yaitu ada titrasi iodometri. Dengan cara preparasi sampelnya itu dipipet sampel 10 mili, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan H2SO4 atau asam sulfat 10% sebanyak 1,2 mili dan ditambahkan indikator yaitu di sini digunakan larutan amilum 1% hanya beberapa tetes saja dan dititrasi dengan larutan I2 sampai terjadi perubahan warna menjadi biru dan itu juga dilakukan pengulangan sebanyak 15 kali. Untuk metode analisis yang digunakan seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini ada 2 metode yaitu ada spektrofotometri UV visible dan titrasi iodometri. Kemudian untuk hasil validasi yang didapatkan dari kedua metode ini, untuk dari segi akurasinya, range nilai persen recovery yang diterima adalah antara 99 sampai 110%. Ini untuk persyaratannya. Dan hasil yang diperoleh dari pengujian sebesar 105,38%, sehingga dapat diterima atau masuk ke range yang ada, persyaratan yang ada, dan memiliki akurasi yang baik.
Kemudian untuk dari segi presisinya sendiri, nilai standar deviasi relatif atau persen RASD itu sebesar 0,6584%, sehingga memenuhi persyaratan nilai persen RSD yang diterima yaitu harus kurang dari 2%. Kemudian untuk dari segi linearitas, nilai koefisien kolerasi atau R sebesar 0,9958 menunjukkan adanya linearitas antara variabel X dan Y. Untuk jurnal kedua yang saya gunakan diambil dari Universitas Mataram dengan judul jurnal Determination of Ascorbic Acid Content Using the Reverse Phase High Performance Liquid Chromatography Method. Untuk hasil review jurnal kedua ini, matriks yang digunakan adalah minuman atau jus buah jeruk prasegar dengan preparasi sampelnya. Yang pertama ada pembuatan larutan standar asam ascorbat, dan yang kedua pembuatan larutan standar dengan konsentrasi 10, 20, 30, 40, dan 50 mikrogram per mili. Untuk metode analisis yang digunakan ada HPLC atau KCKT fase terbalik. Dan hasil validasi yang didapatkan dari segi akurasi nilai persen recovery yang didapatkan itu lebih dari 2% atau menunjukkan nilai recovery yang baik. Dari segi presisi, standar deviasi relatif atau RASD didapatkan kurang dari 2%, menunjukkan ketelitian dengan validasi yang tinggi. Dan yang terakhir dari segi linearitas didapatkan nilai koefisien korelasinya itu sebesar 0,9991 menunjukkan linearitas yang tinggi dalam menentukan kadar asam askorbat. Untuk jurnal terakhir yang saya ambil dari Universitas Udayana dengan judul jurnal Analisis Kadar Asam Askorbat atau Vitamin C pada Minuman Suplemen dalam Kemasan dengan metode spektrofotometri secara langsung dan tidak langsung. Berikut adalah hasil review jurnal ketiga untuk matriks yang digunakan juga dari minuman. Untuk preparasi sampel yang dilakukan, yang pertama, pembuatan larutan standar analisis vitamin C, kedua, pembuatan larutan CR6 10 mg per liter, dan yang ketiga, pembuatan larutan DPC 0,25%. Untuk metode analisis yang digunakan pada jurnal ini ada dua cara, yaitu spektrofotometri UV visible langsung dan tidak langsung. Untuk hasil validasi dari masing-masing metode didapatkan dari segi akurasinya itu persen recovery 98,76% untuk metode tidak langsung dan 97,68% untuk metode langsung. Dari segi presisi, untuk metode tidak langsung itu lebih kecil, yaitu 0,485%, dan metode langsung sebesar 0,588%. Sedangkan dari segi linearitas diperoleh koefisien korelasi dari metode langsung 0,9989 dan tidak langsung 0,9988. Baik, berdasarkan hasil review jurnal saya yang sudah dilakukan dengan nama obatnya itu ada asam ascorbat atau ascorbic acid atau vitamin C dengan struktur kimia terlampir. Matriks yang digunakan ada sampel minuman yang mengandung vitamin C dan preparasi sampel yang dilakukan yaitu pembuatan larutan standar asam ascorbat dengan cara 50 mg asam ascorbat dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml dan dicairkan dengan larutan asam metafosfat asam asetat dengan konsentrasi 1000 mikrogram per mili. Yang kedua, dilakukan larutan pengukuran kalibrasi dengan konsentrasi sebanyak 2,5 mili larutan standar diambil dan diencerkan dengan larutan asam metafosfat asam asetat hingga 25 mili dan diperoleh konsentrasi 100 mikrogram per mili. Kemudian ditambahkan larutan asam metafosfat asam asetat sehingga diperoleh konsentrasi 10, 20, 30, 40, dan 50 mikrogram per mili.
Untuk hasil metode analisis sendiri menunjukkan bahwa metode KCKT fase terbalik memiliki ketelitian yang baik dengan nilai RASD kurang dari 2%, limit deteksi rendah yaitu 0,5 mikrogram per mili, validitas dan recovery yang tinggi dengan nilai K kurang dari 5%, dan recovery pada rentang 98-102%. Dan didapatkan juga nilai koefisien korelasi sebesar 0,9991 atau mendekati R sama dengan 1. Dengan itu, KCKT mempunyai linearitas yang tinggi dalam menentukan kadar asam askorbat. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga jurnal untuk metode KCKT fase terbalik dapat digunakan atau lebih baik digunakan sebagai metode penentuan asam askorbat pada analisis vitamin C. Berikut saya lampirkan juga link jurnal yang saya gunakan sehingga dapat dilihat untuk jurnal aslinya. Untuk presentasinya saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.